Oke, jadi kan ini tadi udah ngeceritain ya kayak jatuh bangunnya dalam kekristenan, terus Perjalanan iman perjalanannya juga kan. Iman, betul. Ini mungkin kakak-kakak sebentar lagi mau dapat gelar pendeta ya. Oh ini yang sebentar Oh ya lagi. ini ya. Mending Ya, menunggu Ya bulan. bentar lagi kan, bentar lagi. tahun mau nggak Iya. kerasa lah. Gimana sih rasanya bentar lagi dapat gelar pendeta? Kan itu pasti kayak Mimpi sejak kecil. mimpi sejak kecil, terus kalau udah dapat pasti kan kayak pressure nih. Heeh. Iya. Apa sih yang bakal dilihat orang gitu? Oh, Gimana Ini rasanya? menarik nih karena Kak Alex tema pentahbisannya nanti menarik banget menurutku. coba lu coba. tahu nggak apa? Aku sebutin di sini. Spoiler. Iya, spoiler. Ah, lupa lagi. Udah tahu gua, lu basi doang lu. Apa ya? Journey to the unknown. Journey to the unknown, guys. Gak lama Kalau cari. ditanya pressure apa enggak, pressure lah ya. Tapi gini nih, gue tuh selalu, awalnya kan gue pengen jadi pendeta. Lalu dalam perjalanannya, gue nggak melihat pendeta tuh sebagai tujuan. Jadi Kenapa? Karena kalau pendeta tuh tujuan, begitu September nanti gue jadi pendeta, kelar dong, nyampe dong gue di tujuan, selesai dong gitu kan. Jadi gue melihatnya itu sebagai jalan. Jalan buat ngelakuin yang purpose tadi tuh. Bisa lewat kependetaan, bisa lewat bukan di kependetaan. Cuman kalau ditanya tujuannya apa, sesederhana itu. Gue pengen tuh ngedengar dari mulut orang tuh, wah gila Tuhan tuh baik ya. Pas denger itu, kayak seneng gitu loh, kayak ada sukacita. Wah iya ya. Pas bisa ngelihat orang tuh ngerasain kebaikan Tuhan. Nah maka nanti kalau di September nanti penahbisan jadi pendeta ya, itu ya deg-degan banget ya, karena tanggung jawab baru yang besar banget. Kalau sebelumnya kan ngelakuin kesalahan, maklum lah calon pendeta. Masih belajar. Itu tanggung jawab besar lah, yang apalagi seumur hidup. Ya, Ketika bener. kamu ditahbiskan jadi pendeta, itu jadi komitmenmu seumur hidup. Seumur hidup. Nggak boleh back down ya, nggak boleh. Ditulis namanya pendeta PDT Pendeta, ya. Alex kan. Dan itu seumur hidup, komitmen seumur hidup. Kayak kamu mau jadi banker tahun ini, 3 tahun lagi kamu pindah jadi IT, bisa aja kalau punya kapabilitas gitu. Tapi kalau pendeta tuh kayak lu seumur hidup. Dan gue nggak tahu apakah gue bisa sebegitu gitu ya, menjalankan komitmen itu. Tapi segede itulah tanggung jawabnya. Mana semua orang ngeliat lagi. Aku mau nanya dikit kayak mungkin dari Kak Alex yang sebentar lagi jadi pendeta dan Kak Kevin yang sekarang calon pendeta gitu ya. Apakah ada perasaan berat nama? Pasti. Kayak jadi gue calon pendeta, gue nggak boleh kayak gini. Iya, pasti. Gue calon pendeta, gue nggak seharusnya kayak gitu. Gue calon pendeta nggak seharusnya melakukan kesalahan gitu. Ada nggak sih kayak cerita-cerita kayak gitu mungkin? Ada banget. Kalau aku sih ya, aku bahkan sempat mau mundur karena itu. Sempat dulu ada masa di mana aku kepikiran kayaknya nggak apa-apa deh mulai sesuatu yang baru dari nol lagi asal jangan pendeta. Itu kapan tuh? Ada lah beberapa waktu lalu, tapi saking segitu beratnya gitu gelar pendeta tuh menurutku jadi waktu itu. Tapi ya gitulah, seiring berjalannya waktu Tuhan Balik sendiri yang mantapin ya. Saat kita justru merasa nggak mampu ya, justru di situ kita ngandelin Tuhan gak sih? Kalau kita sendiri doang malah ngeri juga. Karena aku mikir kayak kita ambil aja contoh ketua kelas lah ya. Orang jadi ketua kelas aja mungkin merasa kayak, waduh gue ketua kelas, gue nggak harusnya nilainya nggak boleh jelek, gue nggak boleh jahat dikit, gue nggak boleh salah dikit. Ini apalagi pendeta ya. Apalagi memberikan contoh juga pendeta kan, yang jadi contoh banyak sekali jemaat. Orang. Contoh konkret nih ya. Apalagi itu tadi yang bukan perkataan diri sendiri. Iya. Gue pernah ditilang. Walaupun gue belum ditahbis nih, tapi pekerjaan di KTP itu udah pendeta nih. Ditilang dong. Ini kalau mau cepet kan tinggal kasih 100.000 nih. Selesaiin di jalan aja deh Pak gitu ya. Tapi nanti tuh orang kalau ngeliat lah pendeta. Iya, integritasnya nyogok gitu kan. Lah sementara
itu tadi ini gue represent gitu. Itu tuh berat. Bahkan namanya aja berat gitu Kak. Iya. Pendeta. Dia emang orang-orang terpilih oleh Tuhan yang menjadi pendeta ya. Aduh, Image-nya begitu gua ya. nggak Image-nya berani begitu. lagi Iya. ngomong gitu. Iya, itu Sebenarnya yang bikin pendeta itu geter. kayak terpilih atau kayak emang mau apa gimana sih Aduh, konsepnya? pertanyaan bagus lagi. Pertanyaan bagus lagi. Datang dari Silakannya ya. Terpilih atau kayak mau sendiri gitu loh sebenarnya kalau pendeta. Kalau gue mungkin ngelihatnya ini tuh Gua arah. kerja dua arah ya. Iya. Di satu sisi kita menghayati ini panggilan Tuhan, di sisi lain kita Kemauan secara sendiri. aktif juga memberi diri untuk yuk Tuhan pakai gue deh. Gitu. Nah, tapi di sisi lain banyak juga kita lihat mungkin, tapi kalau dibilang ya pendeta manusia kadang pembelaan doang, tapi di sisi lain ada juga tokoh-tokoh agama yang kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan gitu ya. You name it lah, teman-teman remaja. They're human anyways gitu. Iya, teman-teman remaja bisa googling lah, pelecehan, corruption, macem-macem deh. di Amerika. Di Indo pun ada. Maka agak pertanyaan berat juga. Tapi kalau udah jadi pendeta terus melakukan kesalahan yang fatal itu bisa dicabut gitu nggak sih? Iya tentu. Oh, Cuman setiap gereja tuh punya mekanismenya. peraturannya sendiri. Mekanismenya. Kayak di GKI itu ada penggembalaan. Jadi kalau bikin kasus nih, ada proses penggembalaan dengan harapan terjadi pertobatan. Tapi kalau enggak, penanggalan tuh banyak. Apalagi kasus-kasus tertentu, penanggalan tuh bisa aja terjadi. Gitu. Kalau perjalanan selama ini sampai sekarang, sekolah teologi atau dari kecil atau pelayanan, itu ada nggak sih kayak pengalaman yang paling berkesan dan paling berpengaruh atau ada masih diingat gitu loh? Berkesan. Vin, Berkesan ya, paling berkesan tuh momen itu sih, momen aku kehilangan Tuhan. Oh, Merasa kehilangan diriku sendiri bahkan. cukup besar ya pengaruhnya. Cukup besar. Terus aku juga jadinya dilihat sama keluarga, ini anakku sekolah teologi malah makin gak bener nih. Itu padahal sekolah teologi harusnya jadi bener, jadi baik, jadi... Ini malah jadi kayak gini. Iya, kok malah jadi... Enggak, padahal emang anaknya aja yang gajulan gitu. Ya. Tapi di momen itu sih, akhirnya aku menemukan lagi sesuatu yang hilang. Aku bukan menemukan, aku yang ditemukan rasanya gitu. Aku yang ditemukan Tuhan, aku yang terhilang dan aku yang ditemukan. Itu rasanya ini banget sih, berkesan banget. Benar, Alex? iya. Aku tuh kan salah satu pelayanan yang paling menyukakan hati di gereja itu kan bagi firman kan ya. Ya. Kita kan khotbah tuh udah dari semester awal tuh, pas praktek gitu. Jadi dulu tuh gue pernah praktek satu gereja, rasanya tuh wah. Kan kalau teman-teman googling namanya Dunning-Kruger effect, antara competence sama confidence. Jadi kurvanya tuh gini. Di pas competence kita belum seberapa, confidence-nya tuh tinggi. Makin kita competence, makin tahu baru nanti naik lagi. Nah, ada masa gue tuh di sini nih, di puncak pertama tuh Confidence paling tinggi. confidence-nya tinggi, itu tuh namanya Kruger. peak mountain of stupidity lah. Oh. Dikasih namanya kayak gitu. Gue tuh ada di situ tuh. Pas khotbah tuh berapi-api. Ngerasa, wah gila nih. Gue banget nih. Terus tahun depan gue nonton, kok gini sih gue, malu gue. Kok dulu gue gini banget gitu. Iya. Terus ada lagi momen-momen di mana ketika mempersiapkan khotbah sebaik mungkin, wah ini nih oke banget nih. Terus jemaat nggak ada yang Nggak bereaksi. mungkin mereka juga nggak dapet, nggak tersentuh oleh firman Tuhan. Tapi ada momen pas, aduh Tuhan gue nih persiapannya kok nggak bener ya. Tapi ada juga yang say, wah saya terberkati, bukan karena si Alexnya gitu ya. Terus at the end of the day, wah gila gue nih cuman corong doang kok, gue nih cuman speaker doang kok. Yang kerjain tuh Roh Kudus. Cuman gue punya tanggung jawab buat mempersiapkannya dengan baik. At the end of the day sih ini
the work of the Holy Spirit gitu. Kita mah alat doang, corong doang gitu. Toanya doang. Cuman sebagai toa pastikan lu toa berfungsi nih. Dengan baik, benar. At least jangan suaranya merdu yang keluar jadi robot gitu kan. Nggak ada efek-efek gitu ya. Iya, Ya, gitu kan. tong kosong dari bunyinya. Itu dia. Cuma toa doang. Tapi aku cukup kagum sekali dengan pendeta. Karena waktu itu aku inget banget. Apa namanya, lihat Kak Kevin khotbah. Kak Kevin kan umur 24 ya? Iya, 24. Aku kira tuh pendeta bisa khotbah kayak gitu tuh umur 30, umur 28. Ini 24 aku tuh kayak, hah? Maksudnya kayak kaget banget. Dan itu bukan khotbah pertama dia loh pasti. Praktek awal tuh masih ya kuliah, semester 2. Wow, umur berapa? 19, 20 gitu ya? 18, 19. Perasaannya juga sama tuh kayak Kak Alex waktu lihat lagi. Ini bahan apa? Ini ngomong apa? Padahal dulu kocak. Dulu posting di Instagram tuh pede loh. Iya. Sekarang kayak apaan sih? Kok gitu sih gitu. Tapi jujur sama aku sangat kagum dengan pendeta yang khotbah di ibadah umum gitu. Karena aku ngebayangin pressure gugupnya dan saat ngomongnya tuh pasti sangat Dilihatin banyak orang kan ya. dilihatin banyak orang, all eyes on you gitu loh. Iya. Sangat kagum sih sebenarnya. Aku juga tadi punya pertanyaan agak sederhana sih, berhubung sama kesalahan pendeta tadi. Jadi kan Kak Alex kasih contoh kalau misalnya tilang terus dilihat KTP pendeta. Berarti pendeta itu bukan hanya sekedar di gereja tapi juga di bawah dalam. Iya, betul banget. Apa cilakanya ketika kamu di meja makan sama kamu di atas mimbar tuh beda. Kalau panggilan spiritual gue kayaknya harusnya nggak gitu deh. Itu apa yang kamu katakan di meja makan sama apa yang kamu katakan di atas mimbar harusnya sama. Sama aja. Harusnya sama. Karena dia nggak lagi lihat public figure yang lagi berakting di depan. Dia lagi lihat sosok yang sehari-hari itu hidup bareng jemaat terus lagi ngomong aja pas di hari Minggu gitu. Harusnya sama. Nama pendeta itu dibawa kemana-mana. Iya gitu. bener. Berat gitu, berat banget. Gitu. Berat dan capek banget kalau sampai harus berakting di depan orang kan. Iya sih. Kan natural ya. Iya. Saat harus pura-pura baik, di belakang misu-misu kan nggak enak juga. Iya. Pasti pernah nggak sih kayak salah terus kayak, waduh gue pendeta, gue nggak seharusnya kayak gini. Pastilah, pasti. Iya. Bisa bener. aja. Misalnya nih lagi di restoran, terus something happen terus kayaknya, aduh nih waitressnya kok gini sih. Bukan berarti pendeta nggak boleh marah ya, cuman kan cara menegur tuh kan ada yang menegur dengan kasih, ada yang menegur arogan kan. Iya. Kadang ke bawah aja tuh, wah harusnya malu nih gue kalau kayak begini nih. Sementara gue bilang di mimbar tentang kasih. Iya, segala tapi di macam. luarnya Pas ketemu orang yang nyebelin gue marah. gini gitu tuh. Iya, dan susah. semenjak udah dapet profil pendeta atau calon pendeta, itu ada nggak sih muncul kayak savior complex di mana kayak kalau lihat orang susah atau gimana tuh ada urge untuk gue pendeta, gue harus nyelamatin dia. Iya, Messiah syndrome tuh. Dan itu iya, bahaya. iya. Dan itu bahaya. Karena kita punya tendensi untuk menyelamatkan semua orang. Iya. Lalu apalagi bahayanya lagi ketika tendensi itu tuh bikin kita terlalu memberi diri untuk di spotlight. Iya. Terus ini soal ini gua pendeta yang keren, pendeta yang menolong. Padahal kan yang harusnya kita spotlight kan yang di atas sono tuh. Tuhan. Dan itu cilaka tuh kalau kita udah begitu. Okay. Itu beratnya. Mungkin Kevin punya pandangan. Selain sisi spiritualnya nggak cocok gitu, karena yang jadi spotlight kita gitu capek juga nggak sih? Nolongin semua orang, maunya semua orang ke kita gitu. Padahal kenapa nggak ini aja dibagi gitu. We're all human anyways gitu lah, we're all human anyways. Dan contoh paling konkretnya di kampus tuh kami juga diajarin, misalnya nih, ada jemaat mau pastoral, lalu kebutuhan dia nih bukan pastoral konseling dengan pendeta, tapi dengan psikolog. Ya kita harus rujuk ke psikolog. Itu kan spiritnya adalah, gue nggak bisa nanganin segala sesuatu sendiri nih. Betul. Dan Tuhan bisa pakai orang lain yang profesional di bidangnya gitu. Maka spirit itu juga perlu dijaga gitu. Sih. Keren ya.
berat sekali. Bayangin aja deh capek. Gue bener kayak Kayak semua mata di elu gitu ya. Iya. Apakah mungkin dari kawasan Kak Kevin ada pesan atau kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mulai nonton kuliah teologi atau kalau mungkin misalnya. orang-orang yang mau jadi pendeta atau orang Punya cita-cita juga jadi iya Wes, ada wes, pesan wes, gitu nggak? wes. Kevin dulu lah, kok kayak gitu mau pesan-pesan mah. Aduh. Pesan-pesan buat yang mau teologi. Mungkin Dari siapa aja sih kayak orang yang nonton ini kayak cara memandang pendeta atau mungkin orang-orang yang mau jadi pendeta gitu. Oh. Pendeta juga manusia, bukan dalam arti membela ketidakbenaran ya menurutku. Tapi pendeta juga dalam arti Bukan dewa ya. bukan dewa. Kalau Pendeta. perfect ya jadi Tuhan gitu. Iya, Bener. pendeta tuh mau jadi teman lah. Hmm. Pendeta itu ya teman kita juga, keluarga kita juga, dan sebagaimana keluarga, sebagaimana teman ya kasih ruang buat tumbuh bersama. Hmm. Begitu juga pendeta mau untuk kita sama-sama bertumbuh bersama. Gitu sih. Kalau Ya, aku. Kalau gue mungkin yang bisa gue sampein tuh melayani Tuhan, jadi anak Tuhan tuh nggak cuma pendeta loh. Itu ya. juga. Lu di profesi apapun, bahkan lu sebagai akuntan yang nggak ketemu orang banyak atau pastoral, lu bisa ngelayani Tuhan juga loh. Hmm. Dengan Poinnya kita adalah bisa ya. iya, poinnya adalah gimana lewat kehadiran lu orang tuh bisa ngerasain Tuhan tuh baik. Hmm. That's it deh. Remaja kita, pemuda gereja kita punya banyak program, tapi kalau at the end of the day peserta program itu nggak ngerasa iya Tuhan tuh baik ya, failed deh tuh gereja. Hmm. Mungkin bikin acara atau kayak konser gede megah, tapi yang kemudian jadi spotlight adalah acaranya, bukan kebaikan Tuhannya. Failed deh kita sebagai gereja. Maka siapapun kita, apapun profesinya, pekerjaan apapun, kita harus jadi orang yang kayak gitu tuh, yang nunjukin iya Tuhan tuh baik ya. Menyebarkan kasih Tuhan gitu. Iya, sesederhana itu aja. Gitu sih. Oke, kan. Nah, segitu dulu pertanyaan yang bisa kita bahas buat episode kali ini. Mungkin kita doa penutup dulu ya. Oke, teman-teman, kakak-kakak, menonton, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih telah memberkati kami semua sehingga dapat berkumpul kembali di sini, di mana kami saja baru menyelesaikan sesi podcast kami pada siang hari ini, di mana barusan kami setelah belajar bahwa ternyata tuh pekerjaan pendeta tuh sesuatu yang sangat berat, dimulai dari awal kuliah hingga nanti akan mendapat penafsiran bahwa banyak rintangan, tapi pada akhirnya tuh semua ini diberikan kesempatan oleh kehendak Tuhan, di mana setelah melewati rintangan itu semua, jadi pendeta tuh tidak hanya kesenangan bagi kita sendiri, tapi juga bagi kesenangan untuk semua orang yang percaya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami semua, dan tolong ampunilah segala dosa kami seperti yang juga kami orang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama saya kami berdoa dan mengucap syukur. Haya, amin. Amin. Nah, sebelum diakhiri, terima kasih Kak Alex, terima kasih Kak Kevin udah Sama-sama. menjawab pertanyaan dari teman kita. Mau ingetin lagi kalau kalian ada pertanyaan yang mau ditanyain seputar agama dan Alkitab, boleh banget langsung di drop di form di description box. Boleh Jangan banget, lupa feel free. follow kami Kami. KIPI di Instagram Kan ya. nggak kelihatan tangan. Oh iya. Betul, dan thank you.